Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Kamu tahu nggak? Ginjal itu organ super penting yang bekerja keras setiap detik di tubuh kita. Dia menyaring semua kotoran biar kita tetap sehat. Tapi, hati-hati. Kebiasaan makan dan minum yang salah, bahkan penggunaan obat yang nggak tepat, bisa jadi penyebab ginjal kita rusak parah. Loh, yang bikin kaget, kerusakan itu bisa terjadi sangat cepat, bahkan dalam waktu cuma 3 bulan saja. Apalagi kalau usiamu sudah 60 tahun ke atas. Jangan sampai kita terlambat menyadarinya. Namun sebelum kita mulai pembahasan lebih lengkapnya, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alami. Sekarang mari kita masuk ke info pentingnya. Ginjal adalah organ vital dalam tubuh kita. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan orang dewasa. Ada 2 ginjal, letaknya di bawah tulang rusuk, satu di setiap sisi tulang belakang. Fungsi utamanya adalah menyaring limbah dan cairan berlebih dari darah. Ginjal juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit, mengontrol tekanan darah, memproduksi sel darah merah, dan menjaga kesehatan tulang. Ketika ginjal bekerja dengan baik, tubuh kita bisa berfungsi optimal. Namun, jika ginjal rusak, dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan kita secara keseluruhan. Kerusakan ginjal bisa terjadi secara bertahap, tapi ada juga kondisi di mana kerusakan bisa terjadi lebih cepat, bahkan hanya dalam waktu 3 bulan, terutama jika kita terus-menerus mengonsumsi makanan tertentu secara berlebihan. Seorang dokter menjelaskan bahwa ada beberapa jenis makanan sehari-hari yang perlu kita waspadai, terutama bagi orang yang berusia 60 tahun ke atas. Pada usia ini, fungsi ginjal cenderung menurun secara alami. Ginjal mungkin tidak seefisien dulu dalam menyaring darah dan membuang limbah. Oleh karena itu, beban kerja tambahan dari makanan yang tidak sehat bisa mempercepat kerusakan. Beberapa makanan dan kebiasaan yang paling sering menjadi penyebab masalah adalah konsumsi garam berlebihan, protein hewani berlebihan, gula berlebihan, penggunaan obat pereda nyeri yang tidak tepat, dan makanan instan. Mari kita bahas lebih jauh tentang garam. Garam adalah bumbu dasar dalam setiap masakan. Dalam jumlah yang tepat, garam itu penting untuk fungsi tubuh, seperti menjaga keseimbangan cairan dan transmisi saraf. Namun, masalah muncul ketika kita mengonsumsi garam terlalu banyak. Ketika kita makan terlalu banyak garam, tubuh kita akan menahan lebih banyak air untuk mencoba mengencerkan kelebihan sodium. Peningkatan volume cairan ini menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah, yang pada akhirnya meningkatkan tekanan darah kita. Tekanan darah tinggi, atau hipertensi, adalah salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Tekanan darah tinggi merusak pembuluh darah kecil di ginjal yang disebut glomeruli, yang bertanggung jawab untuk menyaring darah. Kerusakan ini membuat ginjal tidak bisa berfungsi dengan baik. Bagi orang berusia 60 tahun ke atas, efek garam berlebihan ini bisa lebih cepat terasa. Pembuluh darah mereka mungkin sudah kurang elastis dan lebih rentan terhadap kerusakan akibat tekanan darah tinggi. Konsumsi garam berlebihan secara terus-menerus selama beberapa minggu atau bulan bisa mempercepat penurunan fungsi ginjal yang sudah ada. Bayangkan saja, jika setiap hari kita mengonsumsi makanan yang asin, seperti keripik, makanan kaleng, atau hidangan restoran yang tinggi garam, ginjal kita terus-menerus dipaksa bekerja ekstra keras di bawah tekanan. Ini seperti mesin yang terus-menerus dipaksa bekerja melebihi kapasitasnya, tentu saja akan cepat rusak. Solusi untuk masalah garam ini adalah mengurangi asupan sodium kita secara signifikan. Batas rekomendasi harian untuk asupan sodium adalah sekitar 2.300 mg. Tapi bagi orang dengan risiko tinggi atau yang sudah memiliki masalah ginjal, batasnya bisa lebih rendah, sekitar 1.500 mg. Ini setara dengan sekitar 1 sendok teh garam per hari, termasuk garam yang sudah terkandung dalam makanan olahan. Tips praktis untuk mengurangi garam. Pertama, biasakan membaca label nutrisi pada kemasan makanan. Cari tahu berapa banyak sodium yang terkandung dalam satu porsi. Banyak makanan yang terlihat sehat ternyata mengandung sodium tinggi, seperti roti, sereal, atau saus. Pilih produk dengan label rendah sodium atau tanpa tambahan garam. Kedua, masak sendiri di rumah. Dengan memasak, kita punya kendali penuh atas jumlah garam yang kita gunakan. Kita bisa mengganti garam dengan bumbu dan rempah-rempah lain yang memberikan rasa, seperti bawang putih, bawang bombay, jahe, kunyit, lada hitam, atau herba seperti oregano dan basil. Ketiga, hindari makanan olahan dan instan. Makanan seperti sosis,
nugget, mie instan, sup kalengan, dan makanan beku siap saji seringkali mengandung sodium yang sangat tinggi sebagai pengawet dan penambah rasa. Keempat, hati-hati dengan bumbu pelengkap dan saus. Kecap, saus tomat, saus sambal, saus tiram, dan bumbu penyedap lainnya seringkali tinggi sodium. Gunakan secukupnya atau cari varian rendah sodium. Kelima, kurangi konsumsi makanan di luar rumah. Makanan di restoran seringkali dibumbui dengan banyak garam untuk meningkatkan rasa. Jika makan di luar, minta agar makanan Anda disiapkan dengan sedikit garam atau tanpa garam sama sekali jika memungkinkan. Keenam, secara bertahap kurangi garam. Lidah kita bisa beradaptasi. Jika kita langsung mengurangi garam secara drastis, mungkin rasanya akan hambar. Tapi jika dilakukan perlahan, lidah kita akan terbiasa dengan rasa yang lebih alami. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mengurangi garam adalah investasi untuk kesehatan ginjal kita. Ginjal kita adalah penyaring yang luar biasa, tapi mereka juga punya batas. Dengan mengurangi beban kerja mereka, kita membantu mereka tetap sehat dan berfungsi optimal untuk waktu yang lebih lama. Ini adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri dan juga pada organ tubuh yang bekerja tanpa henti untuk kita. Jangan biarkan kebiasaan makan yang tidak disadari merusak ginjal kita dalam waktu singkat. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang protein hewani. Protein adalah nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan, serta membuat enzim dan hormon. Protein hewani, seperti daging merah, ayam, ikan, telur, dan produk susu, adalah sumber protein lengkap yang mengandung semua asam amino esensial. Namun, konsumsi protein hewani yang berlebihan, terutama daging merah, bisa menjadi beban berat bagi ginjal. Ketika tubuh memecah protein, ia menghasilkan produk limbah yang disebut urea dan asam. Ginjal bertanggung jawab untuk menyaring limbah-limbah ini dari darah dan membuangnya melalui urin. Jika kita mengonsumsi terlalu banyak protein, terutama protein hewani, ginjal kita harus bekerja lebih keras untuk menghilangkan produk limbah yang lebih banyak ini. Proses ini meningkatkan tekanan pada glomeruli, saringan kecil di ginjal. Beban kerja yang berlebihan ini, jika terjadi secara terus-menerus, bisa menyebabkan kerusakan pada struktur ginjal, mempercepat penurunan fungsi ginjal, dan bahkan memperburuk kondisi ginjal yang sudah lemah. Bagi orang berusia 60 tahun ke atas, risiko ini lebih nyata. Ginjal mereka mungkin sudah memiliki kapasitas penyaringan yang sedikit menurun akibat proses penuaan alami. Memberikan beban protein hewani yang berlebihan akan semakin membebani ginjal yang sudah tidak sekuat dulu. Konsumsi porsi besar daging merah setiap hari, misalnya, bisa sangat merugikan dalam waktu beberapa bulan. Dokter sering melihat kasus di mana pola makan tinggi protein hewani yang tidak terkontrol mempercepat perkembangan penyakit ginjal pada pasien lansia. Solusi untuk masalah ini bukan berarti kita harus menghindari protein hewani sepenuhnya. Protein tetap penting. Kuncinya adalah moderasi dan keseimbangan. Rekomendasi umum untuk asupan protein adalah sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan per hari untuk orang dewasa sehat. Bagi lansia, kebutuhan protein mungkin sedikit lebih tinggi untuk mencegah kehilangan massa otot, tapi tetap harus dalam batas yang wajar dan seimbang. Tips praktis untuk mengelola asupan protein hewani. Pertama, perhatikan ukuran porsi. Satu porsi daging, ayam, atau ikan yang cukup adalah sekitar ukuran telapak tangan Anda atau setumpuk kartu. Hindari porsi yang terlalu besar, seperti steak ukuran jumbo. Kedua, variasikan sumber protein Anda. Jangan hanya bergantung pada daging merah. Masukkan lebih banyak ikan, terutama ikan berlemak seperti salmon yang kaya omega-3. Pilih ayam tanpa kulit. Lebih baik lagi, tambahkan sumber protein nabati. Ketiga, masukkan protein nabati dalam diet Anda. Kacang-kacangan, lentil, tahu, tempe, edamame, dan biji-bijian seperti quinoa adalah sumber protein nabati yang sangat baik. Protein nabati menghasilkan lebih sedikit produk limbah asam dibandingkan protein hewani, sehingga lebih ramah ginjal. Coba ganti beberapa kali makan daging Anda dengan hidangan berbasis nabati. Keempat, hindari daging olahan. Sosis, ham, bacon, dan daging asap tidak hanya tinggi protein, tapi juga tinggi sodium dan lemak jenuh, yang semuanya tidak baik untuk ginjal dan kesehatan jantung. Kelima, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Jika Anda berusia di atas 60 tahun atau memiliki riwayat masalah ginjal, penting untuk mendapatkan rekomendasi asupan protein yang spesifik dari profesional kesehatan.
Mereka bisa membantu Anda merencanakan diet yang aman dan sehat. Mengelola asupan protein hewani adalah tentang memberikan ginjal kita istirahat yang mereka butuhkan. Dengan tidak membebani mereka secara berlebihan, kita membantu mereka untuk tetap kuat dan berfungsi dengan baik. Ini bukan tentang diet ketat yang menyiksa, tapi tentang pilihan cerdas yang mendukung kesehatan jangka panjang. Tubuh kita adalah anugerah, dan merawatnya adalah tanggung jawab kita. Jangan biarkan kebiasaan makan yang tidak seimbang merusak ginjal yang berharga ini. Sekarang, mari kita bahas gula. Gula adalah sumber energi utama bagi tubuh, tapi seperti halnya garam dan protein, masalah muncul ketika kita mengonsumsinya secara berlebihan. Gula tidak secara langsung merusak ginjal seperti garam, tapi efek tidak langsungnya sangat merugikan dan bisa menjadi penyebab utama kerusakan ginjal. Konsumsi gula berlebihan adalah pemicu utama diabetes tipe 2. Diabetes adalah kondisi di mana tubuh tidak bisa menggunakan insulin dengan baik atau tidak menghasilkan cukup insulin, sehingga kadar gula darah tetap tinggi. Gula darah tinggi secara kronis adalah musuh utama ginjal. Pembuluh darah kecil di ginjal yang menyaring limbah dari darah bisa rusak akibat kadar gula yang tinggi. Seiring waktu, kerusakan ini bisa membuat ginjal tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik, menyebabkan kondisi yang disebut nefropati diabetik, yaitu penyakit ginjal akibat diabetes. Diabetes adalah penyebab utama penyakit ginjal stadium akhir di seluruh dunia. Proses kerusakan ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, tapi jika kadar gula darah sangat tinggi dan tidak terkontrol, kerusakan ginjal bisa dipercepat secara signifikan, bahkan dalam beberapa bulan. Bagi orang berusia 60 tahun ke atas, risiko ini semakin besar. Mereka mungkin sudah lebih rentan terhadap diabetes, atau sudah memiliki diabetes yang tidak terdiagnosis atau tidak terkontrol dengan baik. Penurunan fungsi ginjal alami yang terjadi seiring bertambahnya usia membuat mereka lebih rentan terhadap efek merusak dari gula darah tinggi. Minuman manis, makanan penutup, dan camilan tinggi gula yang dikonsumsi setiap hari bisa memicu lonjakan gula darah yang konstan, mempercepat kerusakan ginjal pada kelompok usia ini. Solusi untuk masalah gula adalah mengurangi asupan gula tambahan secara drastis. Ini bukan berarti kita harus menghindari semua karbohidrat, karena karbohidrat kompleks dari biji-bijian utuh, buah-buahan, dan sayuran masih penting. Fokusnya adalah pada gula tambahan, yaitu gula yang ditambahkan ke makanan dan minuman selama pemrosesan atau saat kita memasak. Tips praktis untuk mengurangi gula. Pertama, hindari minuman manis. Minuman bersoda, jus kemasan, teh manis kemasan, dan minuman energi adalah sumber gula tambahan terbesar dalam diet banyak orang. Ganti dengan air putih, air mineral, atau teh tawar tanpa gula. Jika ingin rasa, tambahkan irisan lemon, mentimun, atau buah beri ke dalam air Anda. Kedua, baca label nutrisi. Gula bisa memiliki banyak nama lain, seperti sirup jagung fruktosa tinggi, sukrosa, glukosa, maltosa, dextrosa, atau sirup agave. Semakin awal gula muncul di daftar bahan, semakin banyak gula yang terkandung dalam produk tersebut. Pilih produk dengan kandungan gula rendah. Ketiga, kurangi konsumsi makanan penutup dan kue-kue manis. Batasi konsumsi makanan seperti kue, roti manis, donat, es krim, dan permen. Jika ingin sesuatu yang manis, pilih buah-buahan segar. Buah mengandung serat yang membantu memperlambat penyerapan gula, dan juga kaya vitamin serta antioksidan. Keempat, hati-hati dengan makanan olahan yang tidak terduga mengandung gula. Banyak saus, bumbu, sereal sarapan, dan yogurt rendah lemak ternyata mengandung banyak gula. Selalu periksa labelnya. Kelima, masak sendiri di rumah. Dengan memasak, Anda bisa mengontrol jumlah gula yang ditambahkan ke makanan Anda. Coba resep yang menggunakan pemanis alami dalam jumlah sedikit, atau fokus pada rasa alami dari bahan-bahan segar. Mengurangi gula adalah langkah penting untuk mencegah diabetes dan melindungi ginjal Anda. Ini adalah tentang membuat pilihan yang lebih sehat yang mendukung kadar gula darah yang stabil dan ginjal yang berfungsi dengan baik. Motivasi positifnya adalah bahwa dengan mengendalikan asupan gula, Anda tidak hanya melindungi ginjal, tapi juga meningkatkan energi, menjaga berat badan yang sehat, dan mengurangi risiko berbagai penyakit kronis lainnya. Setiap kali Anda memilih air putih daripada minuman manis, Anda sedang memberikan hadiah kesehatan bagi diri Anda. Selain makanan, penggunaan obat pereda nyeri juga merupakan faktor penting yang bisa merusak ginjal dalam waktu singkat. Jenis obat pereda nyeri yang paling sering menimbulkan masalah adalah non-steroidal anti-inflammatory drugs, SIDE, seperti ibuprofen, naproxen, dan celecoxib.
Obat-obatan ini bekerja dengan mengurangi peradangan dan nyeri. Mereka banyak digunakan untuk mengatasi sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, atau demam. Masalahnya, SAID bisa memengaruhi aliran darah ke ginjal. Ginjal membutuhkan aliran darah yang stabil dan cukup untuk berfungsi dengan baik. SAID bisa menyebabkan pembuluh darah di ginjal menyempit, sehingga mengurangi jumlah darah yang mencapai ginjal. Jika ginjal tidak mendapatkan cukup darah, mereka tidak bisa menyaring limbah dengan efisien dan bisa mengalami kerusakan. Penggunaan SAID secara teratur dan dalam dosis tinggi, atau penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan medis, bisa menyebabkan kerusakan ginjal akut atau memperburuk penyakit ginjal kronis yang sudah ada. Kerusakan ini bisa terjadi dalam beberapa minggu atau bulan, terutama pada individu yang rentan. Bagi orang berusia 60 tahun ke atas, risiko dari SAID lebih tinggi. Ginjal mereka mungkin sudah memiliki fungsi yang sedikit menurun. Mereka juga lebih mungkin memiliki kondisi kesehatan lain seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau diabetes, yang semuanya membuat ginjal lebih rentan terhadap kerusakan akibat SAID. Selain itu, lansia seringkali mengonsumsi beberapa jenis obat lain secara bersamaan, polifarmasi, yang bisa meningkatkan risiko interaksi obat dan efek samping pada ginjal. Dehidrasi juga bisa memperburuk efek samping SAID pada ginjal, dan lansia seringkali kurang minum. Solusi untuk masalah ini adalah menggunakan obat pereda nyeri dengan bijak dan selalu di bawah pengawasan dokter, terutama jika Anda termasuk kelompok usia 60 tahun ke atas atau memiliki kondisi kesehatan tertentu. Tips praktis terkait obat pereda nyeri. Pertama, selalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker sebelum mengonsumsi obat pereda nyeri, terutama SAID. Beritahu mereka tentang semua kondisi kesehatan Anda dan obat-obatan lain yang sedang Anda konsumsi. Kedua, gunakan dosis terendah yang efektif dan untuk durasi sesingkat mungkin. Jangan melebihi dosis yang direkomendasikan pada kemasan atau yang diresepkan oleh dokter. Jika nyeri tidak membaik, jangan langsung menambah dosis, tapi konsultasikan lagi dengan profesional kesehatan. Ketiga, hindari penggunaan SAID secara rutin atau jangka panjang tanpa pengawasan medis. Jika Anda mengalami nyeri kronis, cari alternatif pengobatan lain yang lebih aman untuk ginjal, seperti parasetamol, acetaminophen, jika sesuai, atau terapi fisik, akupunktur, atau metode non-farmakologis lainnya. Tapi ingat, parasetamol pun ada batas dosis amannya, dan overdosis bisa merusak hati. Keempat, pastikan Anda terhidrasi dengan baik saat mengonsumsi SAID. Minumlah banyak air putih untuk membantu menjaga fungsi ginjal. Kelima, waspadai kombinasi obat. Beberapa obat flu dan pilek yang dijual bebas juga mengandung SAID. Meminum beberapa obat yang mengandung SAID secara bersamaan bisa menyebabkan overdosis dan meningkatkan risiko kerusakan ginjal. Selalu periksa bahan aktif pada semua obat yang Anda minum. Motivasi positifnya adalah bahwa dengan menjadi proaktif dan berhati-hati dalam penggunaan obat, Anda melindungi ginjal Anda dari kerusakan yang tidak perlu. Kesehatan adalah tentang keseimbangan, dan terkadang, solusi cepat untuk nyeri bisa memiliki konsekuensi jangka panjang jika tidak digunakan dengan bijak. Jangan biarkan ketidaktahuan atau kelalaian dalam mengonsumsi obat merusak organ vital Anda. Prioritaskan keselamatan dan selalu cari nasihat medis. Terakhir, mari kita bahas makanan instan. Makanan instan adalah produk makanan yang dirancang untuk disiapkan dan dikonsumsi dengan cepat, seringkali dengan sedikit atau tanpa persiapan. Contohnya termasuk mie instan, sup instan, makanan beku siap saji, dan berbagai camilan olahan. Makanan instan ini sangat populer karena praktis dan harganya terjangkau. Namun, di balik kepraktisannya, makanan instan seringkali menjadi bom waktu bagi kesehatan ginjal. Makanan instan biasanya memiliki kombinasi yang sangat buruk bagi ginjal. 1. Tinggi sodium seperti yang sudah dibahas. Sodium berlebihan meningkatkan tekanan darah dan membebani ginjal. Makanan instan seringkali mengandung sodium jauh di atas batas rekomendasi harian dalam satu porsi saja. 2. Tinggi gula. Beberapa makanan instan, terutama camilan dan minuman, mengandung gula tambahan yang sangat tinggi, berkontribusi pada risiko diabetes dan kerusakan ginjal. 3. Tinggi lemak. Tidak sehat. Makanan instan seringkali mengandung lemak trans dan lemak jenuh yang tinggi, yang bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi, yang pada gilirannya merugikan ginjal. 4. Rendah nutrisi. Makanan instan umumnya miskin serat, vitamin, dan mineral penting. Mereka tidak memberikan nutrisi yang dibutuhkan ginjal dan tubuh untuk berfungsi optimal.
5. Mengandung bahan tambahan dan pengawet. Beberapa bahan kimia tambahan dan pengawet dalam makanan instan mungkin juga memberikan beban tambahan pada ginjal untuk diproses dan dibuang. Konsumsi makanan instan secara rutin dan berlebihan bisa mempercepat kerusakan ginjal secara signifikan. Bayangkan jika seseorang berusia 60 tahun ke atas, yang ginjalnya sudah mulai menurun fungsinya, mengonsumsi mie instan atau makanan beku tinggi sodium setiap hari. Dalam waktu 3 bulan, beban yang terus-menerus ini bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal yang drastis, mempercepat perkembangan penyakit ginjal kronis. Ginjal dipaksa bekerja di bawah tekanan tinggi terus-menerus tanpa mendapatkan nutrisi yang cukup untuk mendukung fungsinya. Solusi untuk masalah ini adalah mengurangi konsumsi makanan instan sebisa mungkin dan beralih ke pilihan makanan yang lebih segar dan alami. Tips praktis untuk mengatasi ketergantungan pada makanan instan. Pertama, rencanakan makanan Anda. Dengan merencanakan menu mingguan, Anda bisa memastikan memiliki bahan-bahan segar di rumah dan mengurangi godaan untuk membeli makanan instan ketika lapar. Kedua, siapkan makanan di muka, meal prep. Luangkan waktu 1 atau 2 hari dalam seminggu untuk memasak makanan dalam jumlah besar yang bisa Anda simpan dan panaskan kembali. Misalnya, masak nasi, protein, ayam panggang, ikan kukus, atau tumis tahu tempe, dan sayuran rebus untuk beberapa hari ke depan. Ketiga, pilih camilan sehat. Daripada keripik atau biskuit kemasan, pilih buah-buahan segar, kacang-kacangan tanpa garam, yogur tawar, atau sayuran potong dengan humus. Keempat, pelajari resep sederhana. Tidak perlu menjadi koki profesional. Ada banyak resep mudah dan cepat untuk makanan sehat yang bisa Anda buat dalam waktu singkat, seperti tumisan sayuran, telur orak-arik dengan sayur, atau sup bening. Kelima, bawa bekal dari rumah. Jika Anda sering makan di luar atau di kantor, membawa bekal dari rumah akan membantu Anda mengontrol bahan dan nutrisi yang masuk ke tubuh. Keenam, jika terpaksa makan instan, pilih yang paling sehat. Beberapa merek kini menawarkan produk instan dengan kandungan sodium lebih rendah, serat lebih tinggi, atau tanpa pengawet. Tapi tetap, ini harus menjadi pengecualian, bukan kebiasaan. Motivasi positifnya adalah bahwa memilih makanan segar dan alami adalah investasi terbaik untuk kesehatan Anda. Ini bukan hanya tentang ginjal, tapi juga tentang energi, berat badan, suasana hati, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Setiap kali Anda memilih untuk memasak makanan sendiri atau memilih buah daripada camilan instan, Anda sedang memberikan dukungan terbaik bagi tubuh Anda. Jangan biarkan kemudahan sesaat merugikan kesehatan jangka panjang Anda. Ginjal Anda layak mendapatkan yang terbaik. Secara keseluruhan, menjaga kesehatan ginjal sangat penting, terutama bagi orang yang berusia 60 tahun ke atas. Ginjal adalah filter utama tubuh kita, dan jika filter ini rusak, seluruh sistem tubuh bisa terganggu. Dokter menekankan bahwa kerusakan ginjal bisa terjadi lebih cepat dari yang kita bayangkan, bahkan dalam waktu 3 bulan, jika kita terus-menerus membebani mereka dengan kebiasaan makan yang tidak sehat dan penggunaan obat yang tidak tepat. Penting untuk diingat bahwa ginjal adalah organ yang tangguh, tapi mereka juga memiliki batas. Seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal secara alami sedikit menurun. Ini berarti bahwa apa yang mungkin bisa ditoleransi oleh ginjal di usia muda, mungkin tidak lagi bisa ditoleransi di usia senja. Oleh karena itu, kesadaran dan tindakan pencegahan menjadi sangat krusial. Mari kita rangkum kembali poin-poin penting untuk menjaga ginjal tetap sehat. 1. Kurangi konsumsi garam. Batasi asupan sodium dengan membaca label, memasak di rumah, dan menghindari makanan olahan serta camilan asin. Ingat, tekanan darah tinggi adalah musuh utama ginjal. 2. Kelola asupan protein hewani. Konsumsi protein hewani dalam porsi yang wajar. Variasikan sumber protein Anda dengan menambahkan lebih banyak protein nabati seperti kacang-kacangan dan tahu. Ini membantu mengurangi beban kerja ginjal. 3. Hindari gula berlebihan. Kurangi gula tambahan dari minuman manis, makanan penutup, dan makanan olahan. Ini adalah langkah penting untuk mencegah atau mengelola diabetes, yang merupakan penyebab utama penyakit ginjal. 4. Bijak dalam penggunaan obat pereda nyeri. Selalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker sebelum mengonsumsi SAID. Gunakan dosis terendah yang efektif dan untuk durasi sesingkat mungkin. Jangan pernah menggunakan SAID secara rutin tanpa pengawasan medis. 5. Batasi makanan instan. Makanan instan adalah kombinasi buruk dari sodium tinggi, gula tinggi, lemak tidak sehat, dan nutrisi rendah. Prioritaskan makanan segar, masak sendiri, dan siapkan bekal. Selain 5 poin utama ini,
Ada beberapa tips umum lainnya yang juga sangat penting untuk kesehatan ginjal. Minum air putih cukup hidrasi yang baik membantu ginjal membuang limbah dari tubuh. Minumlah air putih secara teratur sepanjang hari. Pertahankan berat badan sehat. Obesitas meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit jantung, yang semuanya merugikan ginjal. Berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik membantu menjaga berat badan yang sehat, mengontrol tekanan darah, dan meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Berhenti merokok. Merokok merusak pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk ginjal, dan memperburuk penyakit ginjal. Batasi konsumsi alkohol. Alkohol berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah dan menambah beban kerja ginjal. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin terutama bagi orang berusia 60 tahun ke atas. Pemeriksaan darah dan urin secara teratur bisa mendeteksi masalah ginjal sejak dini, bahkan sebelum gejala muncul. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Motivasi positif yang ingin disampaikan adalah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk melindungi ginjal Anda. Setiap pilihan makanan yang sehat, setiap keputusan untuk minum air putih, setiap langkah untuk berolahraga, adalah tindakan positif yang mendukung kesehatan ginjal Anda. Jangan menunggu sampai ada gejala yang muncul. Penyakit ginjal seringkali disebut sebagai silent killer, karena gejalanya baru muncul ketika kerusakan sudah parah. Oleh karena itu, pencegahan adalah kunci utama. Bayangkan ginjal Anda sebagai dua penjaga setia yang bekerja tanpa henti, siang dan malam, untuk membersihkan tubuh Anda. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan mereka layak mendapatkan perhatian dan perawatan terbaik dari Anda. Dengan membuat perubahan kecil dan konsisten dalam gaya hidup Anda tidak hanya melindungi ginjal dari kerusakan dalam 3 bulan, tapi juga memastikan mereka bisa terus bekerja dengan baik selama bertahun-tahun yang akan datang. Ini adalah tentang hidup berkualitas, menikmati masa tua dengan sehat, dan memiliki energi untuk melakukan hal-hal yang Anda cintai. Jangan pernah meremehkan dampak dari kebiasaan sehari-hari Anda. Makanan dan minuman yang kita konsumsi, serta obat-obatan yang kita gunakan, semuanya memiliki efek kumulatif pada tubuh kita. Pilihlah dengan bijak, bertindaklah proaktif, dan selalu cari informasi yang akurat dari sumber terpercaya, seperti dokter Anda. Ginjal Anda adalah aset yang tak ternilai harganya. Jaga mereka, dan mereka akan menjaga Anda. Mulailah hari ini, buatlah perubahan kecil yang akan membawa dampak besar bagi kesehatan ginjal Anda. Anda bisa melakukannya.